semua, di video kali ini kita akan bahas selanjutnya mengenai sistem perpetual ya dari metode LIFO, teman-teman. Nah, di sini saya juga sudah siapkan tabelnya. Nah, untuk kita mencari presiden akhirnya. Nah, sekarang kita lihat dulu contoh soalnya, teman-teman. Di sini PT Rejeki melakukan perlakuan pembelian dan penjualan presiden pada tahun 2018 sebagai berikut. Nah, di sini untuk presiden awalnya 1 Januari 2018, presiden awalnya itu 200 unit dengan harga 9.000. Kita langsung saja tulis. Untuk pembelian dan penjualan kita kosongkan ya teman-teman, karena belum ada terjadi transaksi penjualan dan pembelian. Tulis 200 dengan harga berapa? 9.000. Total harganya 1.800.000 ya. Nah, sekarang kita lihat soal lagi. Soal berikutnya yaitu 10 Maret 2018 terjadi pembelian 300 unit dengan harga 10.000. 300 unit dengan harga 10.000. Jangan lupa kita tulis di kolom pembelian ya teman-teman. Nah, kita kalikan saja teman-teman. Hasilnya yaitu 3 juta. 300 unit kali 10.000, hasilnya itu 3 juta. Nah, tentunya di sini kita tulis persediaannya dulu ya teman-teman. Persediaannya dulu 200 unit, 9.000, 1.800.000. Di bawahnya itu kita tulis pembeliannya teman-teman. 300 unit dengan harga 10.000 per unit dengan total harga 3 juta. Oke. Nah, sekarang kita lihat transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 5 April. Di sini terjadi penjualan dengan jumlah unit 200 unit dengan harga 19.000. 200 unit ya. Nah, tentunya kita tulis di bawah kolom penjualan yaitu 200 unit dengan harga. Nah, di sini teman-teman, di sini kan penjualan. Tentunya kita mau ambil barang dari presiden untuk dijual kepada konsumen. Dan just for your information, atau hanya informasi saya teman-teman, ini merupakan metode LIFO, artinya barang yang terakhir masuk itu yang pertama kali diberikan kepada konsumen. Nah, di sini barang yang terakhir kali masuk pada tanggal berapa? Nah, tentunya pada tanggal 10 Maret. Pada tanggal 10 Maret ya, teman-teman. Tanggal 10 Maret. Nah, tentunya kita pakai ini dulu. Barang yang terakhir masuk ini ya, teman-teman. Nah, kita ambil 200 dari 300 ini untuk diberikan kepada konsumen. Jadi kita ambil 200, kita pakai harga 10.000 per unit. Yaitu hasilnya itu 2 juta. Oke. Nah, kita tulis lagi di sini persediaannya harus tetap 200, 9.000 per unit, 1.800.000. Nah, untuk kolom di sini kita tulis untuk, nah tentunya kan di sini kita punya persediaan 100 untuk tanggal 10 ya, tunggu tanggal 10 Maret teman-teman, karena kita sampai 2 berarti otomatis di sini sampai 2 dari 300 ini otomatis presiden kita masih 100 ya teman-teman. Dengan harga yang sama kita pakai itu 10.000 per unit. 10.000 per unit, harganya 1 juta. Oke teman-teman, sekarang kita masuk di transaksi selanjutnya yaitu 7 Mei. 7 Mei kita lihat di contoh
soalnya 7 Mei. Nah, pada tanggal 7 Mei 2018 terjadi penjualan dengan jumlah unit 100 unit. Penjualan dengan unit 100 unit. Penjualan 100 unit ya teman-teman. Oke, tulis saya di sini tulis penjualan lagi 100 unit. Nah, ini kan penjualan, tentunya barang kita itu terjual. Nah, kita pakai barang yang terakhir masuk. Ini teman-teman. Terakhir masuk kan, kita pakai yang ini. Untuk 100 unit ya. Kita pakai harganya itu 10.000. Tentunya harganya 1 juta. Jumlahnya 1 juta ya teman-teman. Nah, untuk persediaannya tentunya kita pakai tetap tulis 200 unit. 9.000 per unit 1.800.000 ya. Oke. Sekarang kita masuk ke transaksi selanjutnya, yaitu pada tanggal 21 September ya 2018. Di sini 21 September 2018 terjadi pembelian dengan jumlah unit 400 dengan harga 11.000. Kita tulis saja di sini teman-teman, di kolom pembelian 400 dengan total harga, untuk harga per unit 11.000 per unit, total harga 4.400.000. Nah, untuk kolom penjualan kita skip saja teman-teman karena tidak ada transaksi penjualan. Nah, di sini tentunya kita tulis persediaan kita yang kemarin-kemarin ya, yang belum sempat atau belum ada penjualan gitu. Itu di sini masih 200 dengan harga 9.000 per unit. Total harga 1.800.000. Nah, tentunya pembelian tentunya persediaan kita bertambah. Nah, oke, jangan lupa tulis persediaan kita yang bertambah ya. 400 dengan harga 11.000 per unit dengan total unit untuk total persediaan harga itu 4.400.000 ya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu 18 November. Untuk 18 November terjadi pembelian dengan harga 100.000 dengan dengan pembelian 100 unit dengan harga 12.000 per unit. 100 unit ya teman-teman. Di sini 100 unit dengan harga 12.000 per unit. Kita kalikan, hasilnya itu 1.200.000. Untuk penjualan kita strap saja teman-teman. Nah, tentunya di sini kita tulis dulu persediaan kita yang awal yang belum sempat kita jual. Itu 200 dengan harga per unit 9.000. Total harga persediaan itu 1.800.000. Nah, untuk kolom kedua yaitu jangan lupa tulis yang untuk 400 ya teman-teman. 4.400.000. Nah, untuk kolom selanjutnya itu jangan lupa tulis yang tadi 100 unit dengan harga per unit 12.000. Saya lupa tulis 1.200.000. Oke. Nah, kita langsung ke transaksi selanjutnya, yaitu 20 November ya teman-teman. Oke. Sini untuk 20 November terjadi penjualan 200 unit dengan harga per unit jual 17.000. 200 unit ya teman-teman. Nah, 200 unit. Tentunya kan kalau penjualan itu kan
pasti kita menjual barang yang terakhir kali masuk kan. Di sini kan 100, berarti kita harus habiskan 100 ini dulu teman-teman. Baru kita bisa pakai yang 400 ini. Itu aturannya. Jadi sedangkan penjualan 200. Nah, tentunya kita pakai 100 dulu untuk yang harganya 12.000 ini. Nah, pakai 12.000. Itu 1.200.000. Yang kedua yaitu kita ambil 100 dari 400 ini untuk melengkapi penjualan tersebut. Itu 100 juga. Dengan total harga kita pakai 11.000 ya teman-teman. Nah, kita kalikan saja teman-teman. Kita kalikan saja itu 1.100.000. Sini 1.100.000. Oke. Nah, tentunya kan persediaan kita berkurang. Nah, 400 ini berkurang jadi berkurang 100 menjadi 300 unit. Jangan lupa ke persediaan kita ya teman-teman. Sorry. 100 unit dengan harga 9.000 per unit. Rp7.800.000. Nah, kolom kedua jangan lupa tulis di sini 300 ya teman-teman. Karena apa? Tadi kita sudah ambil 100. Hasilnya yaitu berapa? 3.300.000. 3.300.000. Oke. Nah, sekarang kita lihat di transaksi yang terakhir atau transaksi pada tanggal 10 Desember. Nah, 10 Desember ini penjualan 200 unit lagi teman-teman. Penjualan 200 unit dengan harga 18.000. Oke, kita langsung simak di tabelnya. Penjualan 200 unit. Nah, tentunya untuk persediaan kita ini kan 300. Kita ambil 200 dari 300 ini. 300 unit ini. Kita ambil 200, kita tetap pakai harga untuk ini itu 11.000. Tentunya di sini itu 2.200.000. Betul ya? 2.200.000 ya. 2.200.000 ya. Oke. Nah, tentunya di sini jangan lupa tetap tulis persediaan kita. Itu 2.900. Sorry, 9.000 per unit. Sini itu 1.800.000. Nah, oke. Nah, setelah itu tulis lagi persediaan kita yang terakhir teman-teman. Yang kita ambil 200 kan teman-teman dari 300 ini kan. Tentunya persediaan kita berkurang 200. Jadi sisanya itu 100. Sorry, 100 unit ya. Kita pakai untuk 11.000 ya teman-teman. Kita tinggal kalikan saja teman-teman. Kalikan saja yaitu 1.100.000. Sini 1.100.000. Oke teman-teman, untuk transaksinya itu sudah selesai. Sekarang saatnya kita mau cari persediaan akhirnya, yaitu untuk total harga persediaan. Kita tinggal jumlahkan saja teman-teman untuk ini. Yang ini dua angka aja teman-teman. Itu 1.800.000 ditambah dengan 1.100.000. Hasilnya itu 2.900.000. Saja 2.900.000. Oke. Nah, untuk unit persediaan akhir yaitu 2 ini. Kita jumlahkan ini saja teman-teman. Jangan jumlahkan semua. Ini saja. Itu 200 tambah 100 hasilnya itu 300. Nah, untuk harga pokok penjualan pun begitu teman-teman. Untuk harga pokok penjualan untuk total harga pun kita jumlahkan yang ini saja teman-teman. Kita jumlahkan semua ini teman-teman. Semua ini yaitu dapatnya 7.500.000. 7.500.000 ya. Oke. Setelah itu nanti kita juga jumlahkan unitnya. Ini teman-teman. Semuanya 700.
Oke teman-teman, setelah itu jangan lupa untuk totalkan semua pembelian. Total harga pembelian yaitu dapatnya 8.600. 8.600. Oke, sorry. Nah, sedangkan untuk pembelian untuk unitnya yaitu 800 ya. 800 unit. Oke. Nah, teman-teman, kita kan sudah mencari persediaan akhir untuk sistem perpetual ya. Sekarang kita mau cari harga pokok penjualan. Tentunya mencari harga pokok penjualan itu kita butuh yang namanya akun-akun. Langkah pertama yang kita harus lakukan yaitu kita siapkan space. Nah, akun yang pertama yaitu persediaan awal. Persediaan awal kita besarin sedikit teman-teman biar lebih jelas. Nah, persediaan awalnya kita dapatnya dari mana? Dapatnya dari, kita lihat sini, untuk harganya itu 1.800.000 teman-teman. Nah, kita langsung saja tulis di sini 1.800.000 ya. Nah, 1.800. Nah, untuk akun yang kedua yaitu pembelian. Nah, pembeliannya kita dapat dari mana? Dapatnya dari sini teman-teman. Kita lihat saya sini teman-teman. Pembelian total harga itu 8.600.000. Saya tulis di sini 8.600.000. 8.600.000. Nah, sorry, untuk akun selanjutnya yaitu barang sedia dijual. Dijual atau barang tersedia untuk dijual ya teman-teman. Nah, dapatnya dari mana? Dapatnya dari persediaan awal ini kita jumlahkan dengan pembelian untuk mendapatkan nominal barang siap tersedia dijual yaitu 10.400.000. 10.400.000. Tulis saja 10.400.000. Nah, setelah itu langkah selanjutnya yaitu persediaan akhir. Persediaan akhir. Persediaan akhir. Nah, untuk persediaan akhir ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini teman-teman. Kita lihat sama-sama di sini 2.900.000 ini teman-teman. Oke, saya tulis saja ya 2.900.000. 2.900.000. Oke, setelah itu jangan lupa kita garis bawahi. Sorry. Dapatnya HPP teman-teman. Sorry. HPP. Yaitu berapa? Tinggal kita kurangi 10.400.000 dikurangi 2.900.000. Hasilnya itu 7.500.000. 7.500.000 tulis saya di sini teman-teman. Oke teman-teman, akhirnya kita sudah selesai ya mencari harga pokok penjualan. Sekarang kita mau mencari laba kotornya sesuai dengan permintaannya di soal itu laba kotor. Nah, tentunya kita harus menyiapkan yang namanya tabel penjualan atau transaksi penjualan ya. Semua itu bertujuan untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan laba kotor. Di sini saya juga sudah siapkan tabelnya, tinggal kopas saja biar menghemat waktu juga. Oke, sekarang kita harus siapkan space di tempat. Oke. Nah, akun yang pertama kita pakai yaitu penjualan. Penjualannya berapa?
penjualannya berapa dan penjualannya kita dapatnya dari mana. Tentunya kita dapatnya dari sini teman-teman, ini dari tabel penjualan ini. Total harga untuk penjualan itu 11.500.000. Tulis saja di sini 11.500.000 ya. Juta 500. Oke. Nah, akun yang kedua yaitu harga pokok penjualan atau biasa kita singkat HPP. Oke. Untuk HPP-nya kita ambil di sini saya teman-teman. Sini. Ini. Untuk HPP ini. Ini. Untuk HPP. Untuk HPP. Oke. Oke. Dan terakhir untuk laba rugi. Laba ruginya itu berapa? Kita kurangi saja 11.500.000 dikurangi dengan 7.500.000. Hasilnya itu 3.900.000. Oke, teman-teman. Akhirnya selesai juga untuk menentukan atau mencari harga pokok penjualan dan juga laba kotor ya teman-teman. Jangan lupa nanti nonton video saya yang berikutnya ya, dimana kita diskusi bersama-sama.